Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'dhiman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani salawatuhu wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas segala nikmatnya, dan di antara nikmat yang patut untuk kita syukuri adalah nikmat sahabat, nikmat teman. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, "Ma u'tiyal 'abdu ba'dal islami ni'matan khairan min akhin salihin. Fa idza wajada ahadukum muddan falyastamsik bihi." Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, sungguh kenikmatan yang diberikan seorang hamba tatkala dia telah masuk ke dalam Islam adalah nikmat saudara, kawan, teman yang soleh. Fa idza wajada ahadukum muddan, maka barang siapa di antara kalian mendapatkan satu teman, satu sahabat, satu kawan, dan Anda mencintainya, falyastamsik bihi, maka hendaknya engkau memegangnya, hendaknya engkau menjaganya, engkau selalu bersama dengannya. Tentu teman adalah sesuatu yang sangat kita butuhkan. Apatah lagi kita harus hidup dalam lingkungan jamaah. Kita harus hidup dalam lingkungan jamaah, jangan bersendiri-sendiri. Ya. Oleh karenanya tadi dikatakan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kalau kita mendapatkan kenikmatan di antara nikmat teman adalah nikmat yang sangat luar biasa, maka hendaknya kita memegangnya. Dan juga disebutkan dalam riwayat yang lain atau syair yang lain, dikatakan as-sadiqu laisa man saddaqak. Teman itu, teman yang sejati bukan yang selamanya selalu membenarkan Anda, selalu memuji Anda, selalu berada pada pegangan Anda. Akan tetapi teman yang sejati itu adalah teman yang soleh. Mengapa harus ada teman yang soleh? Mengapa kita harus berkawan dengan kawan yang soleh? Karena dengan kawan yang soleh kita apa? Kita akan mendapatkan begitu banyak kesolehan. Tatkala kita salah, ada yang menegur kita. Tatkala kita keliru, ada yang memperbaiki. Tatkala kita melakukan sesuatu yang di luar dari ranah syariat, ada yang menegur kita. Kalaulah definisi teman yang selalu membenarkan kita, maka apapun yang kita lakukan pasti selalu dibenarkan. Meskipun itu salah, pasti dibenarkan. Karena definisi teman menurut kita adalah walladzi yusaddiquni, yang selalu membenarkan saya. Tapi seorang muslim, seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang yang saleh, hendaknya memiliki kawan yang saleh. Maka setidaknya ada tiga hal yang harus kita jaga tatkala kita berteman dengan seorang kawan, dengan seorang sahabat. Yang pertama adalah menjaga dia dan menolong dia tatkala dia ditimpa musibah. Kita menjaga sahabat kita, kita menolong teman kita tatkala dia didapati musibah, ditimpa musibah. Nabi mengatakan, "Man nafasa an muslimin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Barang siapa yang membebaskan, ya, memberikan kemudahan kepada seorang muslim yang mendapatkan kesulitan, nafasallahu an kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, maka ketahuilah tatkala di yaumil qiyamah kelak tidak ada pertolongan, tidak ada naungan selain naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberikannya juga kemudahan tatkala dia diberikan kesulitan di yaumil qiyamah. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi." Sesungguhnya Allah senantiasa bersama seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya, selama hamba tersebut selalu menjaga saudaranya tatkala dia ditimpa musibah, menolongnya. Kemudian yang kedua yang harus dijaga tatkala kita berteman dengan seorang kawan, dengan seorang sahabat, adalah menjaga kehormatannya dan menjaga aib-aibnya. Tatkala kita berteman, siapapun teman kita, mungkin di antara mereka selalu sharing bagaimana pengalamannya dulu. Dan tentu kita semuanya memiliki masa lalu yang kelam, tidak bagus mungkin, tapi itulah pertemanan, semua dicerita, semua disampaikan. Maka hendaknya kita menjadi pendengar yang baik,
pendengar yang setia, menjadi temannya, kita menjaga aib-aib tersebut. Jangan kita sebarluaskan, kita tetap menjaga kehormatan mereka. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, yang harus kita jaga tatkala kita berteman dengan kawan soleh, tatkala kita berteman dengan seorang kawan, dengan seorang teman adalah tatkala dia sudah wafat, hendaknya kita tetap menyambung tali silaturahim dengan keluarganya, menjaga kehormatannya, menjaga hak-haknya. Tatkala mungkin ada hak-hak yang belum dia tunaikan dan kita tahu tentang hak-hak tersebut, maka hendaknya kita mengabarkan kepada keluarganya bahwa si fulan memiliki seperti ini, memiliki seperti itu, segera untuk ditunaikan, segera untuk dipenuhi. Maka tiga hal ini, para pemirsa sekalian dimanapun Anda berada, perlu untuk kita selalu jaga tatkala kita berteman dengan kawan yang soleh atau dengan teman apapun itu. Dan tatkala kita berteman dengan kawan yang toleh, dengan seorang sahabat yang selalu mengajak Anda dalam bermaksiat, maka Anda akan merugi. Waktu-waktu Anda dihabiskan untuk lahwun walaib, sesuatu yang bentuknya permainan dunia. Almar'u ala dini khalilihi, kata Nabi, seseorang itu dilihat dari temannya, dilihat dari agama temannya. Jangan sampai kita di akhirat menjadi orang yang celaka. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila laqad adallani 'anid dzikri ba'da idja'ani. Allah mengatakan dalam surah Al-Furqan bahwa aduhai celakalah aku, kenapa dulu tatkala aku hidup di dunia tidak berkawan dengan si fulan yang saleh, tidak mengambil ilmu darinya, tidak mengambil sesuatu yang baik darinya. Dan sungguh temanku ini yang sekarang laqad adallani, telah memberikanku kesesatan, sehingga kesesatan tersebut memasukkanku dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini pentingnya kita berkawan dengan saleh, berkawan dengan teman yang saleh. Ingat, teman bukan yang selalu memuji kita, yang selalu membenarkan kita, tapi kawan yang sebetulnya adalah tatkala kita jatuh, tatkala kita melakukan kesalahan, dia yang paling pertama menegur kita dan meluruskan apa yang telah kita lakukan dari sebuah kesalahan atau kekeliruan. Demikian yang dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.